Para sahabat, beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, saya berdiskusi menemani para kepala desa yang sedang berjibaku berjuang untuk perubahan undang-undang desa. Tentu isu yang didiskusikan cukup banyak. Yang paling ramai adalah soal masa jabatan kepala desa. Tetapi tentu diskusi tidak hanya sekedar masa jabatan, tapi juga soal dana desa. Yang mengemuka bukan soal jumlah ya, barangkali nanti soal jumlah. Tetapi yang disampaikan oleh salah satu kepala desa adalah nasib atau masa depan dana desa ini setelah ganti presiden tahun depan. Jadi pertanyaannya, bagaimana ini masa depan dana desa ini setelah ganti presiden? Karena sekarang ini dana desa ini kan tidak diatur dengan undang-undang. Saya kira itu menjadi poin penting dan kita sudah berkali-kali membahas dana desa ini sudah dirampas, diambil oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 atau yang sering saya sebut sebagai Undang-Undang Darurat Pandemi yang sangat concern pada persoalan uang untuk penyelamatan pandemi. Undang-undang itu belum dicabut dan saya pernah menyampaikan satu poin bahwa undang-undang dana desa harus dikembalikan pada undang-undang desa. Jadi artinya sejak tahun 2020 sampai sekarang dana desa tetap ada, tetapi sebenarnya tanpa undang-undang. Jika ini proses dari hari ke hari nanti undang-undang desa yang baru ini belum jadi, maka itu bisa jadi masalah di kemudian hari. Hari ini dana desa bukan karena legislasi, bukan karena undang-undang, tetapi karena diskresi pemerintah atau diskresi presiden untuk melanjutkan dana desa. Skemanya menggunakan peraturan pemerintah yang lama, tetapi cara penggunaannya ditentukan dengan mekanisme darurat yang dinormalkan, yaitu melalui kehendak pemerintah khususnya bendahara negara. Jadi artinya jika dana desa itu tidak dilegalkan di dalam undang-undang atau di dalam kerangka legislasi dan lebih melandaskan pada diskresi pemerintah, maka ke depan ini sangat rentan. Mengapa rentan? Ya nanti pemerintah yang akan datang atau presiden yang akan datang bisa saja mengatakan, loh kan tidak ada perintah undang-undang bagi presiden untuk memberikan dana desa. Nah tentu ini akan jadi keributan tersendiri, tidak dilembagakan dalam kerangka undang-undang tetapi pada diskresi politik. Dan oleh karena itu ini menjadi penting ya, sekurang-kurangnya revisi ini harus memperhatikan, harus mengambil kembali. Kalau dulu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 mencabut dana desa dari Undang-Undang Desa, maka nanti Undang-Undang Desa yang baru harus juga mencabut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, khususnya pada aspek dana desa. Nah memang hari-hari ini sudah cukup ramai soal jumlah, banyak partai politik yang menjanjikan pengen memperjuangkan 5 miliar, ya hitungan kasar ya, 5 miliar satu desa. Dan beberapa bulan yang lalu Abdesi ketika memperingati Undang-Undang Desa yang ke-9, mereka juga memperjuangkan 10% APBN untuk dana desa minus cicilan utang dan subsidi-subsidi. Ya diperkirakan sekitar 5-6 miliar per desa.
Tetapi yang saya tidak tertarik dari usulan Abdesi itu begini, 10% dana desa, 10% APBN untuk dana desa, maka kemiskinan ekstrim akan hilang. Desa bebas stunting dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya tidak menarik. Jadi saya kira kalaupun dana desa mencapai 5 miliar, 6 miliar, tetapi kalau itu pertama menggunakan diskresi pemerintah itu tidak menarik. Kemudian yang kedua, kalau itu dikelola menjadi proyek, ya sangat tidak menarik. Sekarang ini kan pakai mekanisme proyek darurat yang dinormalkan, yang sudah ditargetkan, misalnya kemarin 40% untuk BLT, lalu tahun 2023 25% untuk BLT. Dan kemudian ada celah, ada ruang yang bisa dimainkan, itu adalah ketahanan pangan, tetapi judulnya tetap ketahanan pangan. Dan ini saya kira ada banyak masukan, ada banyak pertanyaan. Belum lama ini juga muncul dari para kepala desa di Kabupaten Samosir. Bagaimana celah kami untuk memainkan ini semuanya? Ya, tentu hanya di ketahanan pangan itu, tetapi ya itu hanya celah yang sangat kecil. Jadi artinya percuma kalau dana desa sebesar apapun tetapi dikelola dengan pendekatan proyek yang selama ini terjadi. Jadi artinya ini terpisah antara uang yang dikelola dengan proyek, lalu dengan undang-undang desa yang punya spirit romantis, ya. Jadi tinggal romantisme, formalisme, dan akhirnya undang-undang desa itu hanya diperalat. Jadi ini ibarat sebuah tubuh ini jasad sama nyawanya ini kan terpisah. Nyawanya ini masih ada, tetapi tidak manjing, tidak menjadi satu dengan jasadnya. Jadi jasadnya ini hanya diperalat untuk menjalankan nyawa. Sementara nyawanya juga dikendalikan dengan cara-cara proyek yang sangat administratif, yang sangat ditentukan. Target-targetnya sudah dirancang sedemikian rupa, nanti desa hanya sebagai pelaksana. Dan ujung dari semua itu adalah laporan. Nah, saya kira ini tidak menarik, dan ketika para kepala desa menggelar gerakan, sebenarnya mereka itu concern itu pada persoalan kewenangan ini. Ya, artinya mereka itu risau kalau hanya sebagai petugas, hanya sebagai pelaksana. Dan karena itu ketika para pihak bertanya apa sih yang sebenarnya penting untuk dilakukan dalam revisi, saya katakan bahwa ada banyak hal yang di dalam undang-undang desa itu harus dikunci, ya, termasuk salah satunya adalah dana desa. Jadi artinya jangan memberikan peluang terlalu lebar untuk delegasi, untuk desentralisasi, terutama yang terkait dengan dana desa ini. Jadi harus dikunci oleh undang-undang bahwa dana desa itu bukan sebagai diskresi dan proyek pemerintah, tetapi ini sebagai sumber pendapatan desa yang itu menyertai asas rekognisi dan subsidiaritas. Atau dengan kata lain, dana desa itu adalah bentuk redistribusi yang melengkapi rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi dengan redistribusi itu ya dua sisi mata uang. Rekognisi tanpa redistribusi sama juga bohong, tetapi redistribusi tanpa rekognisi itu percuma. Percuma artinya dia hanya sebagai proyek tanpa kewenangan, tanpa penguatan entitas desa, dan itu hanya proyek yang tunggang langgang seperti yang sudah-sudah. Artinya ada duit yang mengucur ke desa, dan memang kalau kita bandingkan dengan tantangan, masalah, kepentingan lokal itu ibarat dana desa itu sebagai ini ya, sebagai menggarami air laut. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah membangun istana pasir. Padahal kalau kita bandingkan antara jumlah uang yang kalau
dipandang dari sisi uang sangat besar, tetapi kalau kita bandingkan dengan tantangan sebenarnya tidak sebanding. Oleh karena itu saya sering mengatakan bahwa dana desa itu sebagai pengungkit atau daya ungkit yang bisa mengantarkan. Seperti halnya sebuah mobil kecil di bandara itu loh, saya nggak tahu namanya. Jadi dia tidak bisa menerbangkan pesawat, tetapi dia bisa mengantarkan pesawat ke landasan pacu. Dari tempat parkir ke landasan pacu, lalu pesawat itu terbang atau lepas landas gitu ya. Jadi artinya harus kita letakkan posisi itu. Kalau kita gunakan untuk belanja-belanja yang sudah ditentukan secara rigid, maka itu tidak begitu menarik untuk membuat desa itu menjadi lebih kuat. Sebaliknya dia bisa maju, bisa memperbaiki infrastruktur, tetapi saya kira dia tidak akan bisa menjadi daya ungkit untuk membuat desa kuat, desa sebagai hidup yang menghidupkan kehidupan dan hidup yang menghidupi penghidupan. Jadi artinya kita tempatkan dana desa ini sebagai uang yang melayani kepentingan desa sebagai basis kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.